Kalau menurut gue itu 2 gimana? Tapi kalau mau 2-2 semuanya. Tadi Kalau Matobi menurut gue itu 2 gimana? Enggak, tapi Matobi yang ini nggak 2. Hai, welcome back. Oke, sekarang gue udah bersama belum opening. Assalamualaikum, aku Ruthman dan welcome back. Belum direkam. Maaf, lupa. Assalamualaikum, aku Ruthman dan welcome back to Kari Milenial. Kamu siapa tadi? Oki Lukman. Oki Lukman. Semoga gue hoki kayak Oki Lukman. Tadi banyak aku. Ruru Uthman. Ruru Uthman. Gue dengarnya kok gue Oki Lukman, kok Oki Lukman. Tapi mirip loh, Tat. Suara. Oke. Baik. Suara lu kayak Indra Bekti. Melengking gitu ya, Bu. Gitu. Baik, gue sudah bersama dengan Ustadz hits sedunia. Ini semua orang memperbincangkan beliau ya. Aduh, Allah, gimana ya? Gue beresik deg-degan pas lagi ngontek. Aduh. Emang lu mau habis enggak ngontek dari Kakak Mimi. Aku deg-degan banget ketemu Sacha. Enggak ada ngontek, enggak ada skrip, enggak tahu gue mau ngapain, bilangin mau wawancara, tahu-taunya bikin video. Udah bilang. Kenapa sih gue salah mulu? Udah mana? Terus kata dia tadi udah tahu kan tugasnya? Tugas gue apaan? Si Mimi Tugas cuma lu bilang, menjawab, Ustadz. ya udah. Oke, baik. Pertanyaan pertama, sebutin 3 hal yang orang nggak tahu tentang Ustadz Syam yang muncul di TV mulu. Terus ngapain gue harus kasih tahu kalau orang nggak tahu? Yeah, that's why you have to. No, I don't need to. You have to. Ustadz ini konten siapa sih sebenarnya? Karena kalau orang nggak tahu ngapain gue harus kasih tahu? Ya, karena orang-orang tuh pengen tahu mengenai sesuatu hal yang Ustadz tidak yang orang-orang Oke. Harus gue yang jawab. Yaudah. Jangan lu lah. Satu. Gue nggak suka sekolah. Ke sekolah. Artinya Kenapa, Tat? gue nggak suka yang namanya pendidikan formal, yang di absen, yang duduk, yang harus datang jam segini. Gue nggak suka. Oke. Gue sukanya Belajar apa? bokap nyokap tuh penting, education tuh penting. Tapi masuk sekolah tuh nggak penting menurut Waduh. mereka. Jadi ranking Kayaknya ini 11-12 sama Babang Deddy Corbuzier. ranking tuh nggak penting menurut mereka. Oke. Jadi gue datang dengan membawa ranking 1 dulu gue. Datang ke bokap nyokap mereka nggak peduli. Oke. Terus gue Mereka nanya, pedulinya apa dong? peduli, bokap nyokap gue peduli kalau misalnya gue tuh kayak akhlaknya bagus, kalau sholatnya dijaga, Mantap. Quran nambahin hafalan Qurannya gitu-gitu. Mantap, luar Tapi biasa. kalau masalah pendidikan formal terserah lah, karena bokap nyokap gue maunya gue ini. Bahkan gue skripsi aja kan telat setahun nih, tesis belum selesai. Itu hal kedua yang belum mereka tahu, tesis belum selesai sampai sekarang. Orang Ya. tuh ya 3 hal yang orang nggak tahu tentang gue belum punya pacar. Ini tesis apaan sih? Kok pacar sih? Oh, iya. Itu mah kan biasa. Kenapa? Oh ya, di biasa ini yang anti mainstream. Baik. Ya. Tadi 2 belum tesis belum selesai. Yang kedua tesis belum selesai karena berhubung nih sama yang tadi. Yang ketiga, lu mau kalau bahas hati-hati gitu? Oh iya, kayak mau dong. segala macam. Mau dong. Mau gue resep banget nih kalau masalah berhati-hati begini nih. Sebenarnya selera gue bule, lu bule kan? Bule. Tapi aduh, jangan begitu dah, Ustaz. Lu bule kan? Enggak, gue itu negro, Tat, bukan bule. Apa bedanya? Beda, kalau negro itu Afrika, kalau bule itu Barat, Amerika, Itu dari mana sih istilah Latin. Itu dari, saya tidak tahu, pokoknya itu masuk Itu ke otak rasis saya. nggak? Enggak, Itu enggak rasis. Gue Jadi kalau malahan gue manggil lu negro nggak apa-apa? manggil gue nama gue aja kalau gitu. Jangan main negro-negroan, ayo kita ribut mendingan. Jangan makanya teman-teman. Oke, baik. Iya. Selanjutnya, tadi yang ketiga apa, Tat? Yang ketiga, gue sukanya bule. Oh iya, suka bule. Makanya gue nggak pernah respon DM. Oh gitu. Jadi teman-teman yang nggak bule, anda minggir aja dah. Bagian bule-bule, kamin. Belagu. Sukanya, tapi kan gue belum tahu Iya kan. Iya. benar. Suruh sepuh aja. Baik. Sama aja kan pasti seleranya. Ustadzku yang terhormat, Ustadz belajar ngaji bagus tuh dari mana, Tat, dulu? Apa langsung muncul keluar begitu saja atau bagaimana? Coba ceritakan, mohon maaf nih. Nasib. Jadi waktu kecil emang suka ikut MTQ waktu SD, terus sama ayah tuh sering dibawa aja. Pokoknya ayah tuh pengen banget punya anak kori kali ya. Digurah, diapain lah. Buset, digurah untuk nggak dipotong tuh Itu tenggorokan. dulu gue. Gurah itu yang deket, yang di pinggir sungai kan, kampung tuh gue di Maros tuh. Habis digurah kan sakit banget kepala kita ya. Kalau udah nggak tahan tuh diceburin ke sungai cuy. Masya Allah, nggak Itu
Ya Allah, itu unfaedah banget tuh, jangan diikutin ya teman-teman. Jangan diikutin. Ya, kayak orang Tapi tua tapi kita. sebenarnya gurah bagus nggak? Nggak tahu gue, kayaknya enggak deh. Berhubungan nggak sama suara bagus? Nggak tahu gue. Mungkin bagi sebagian orang yang memang suara bagusnya terhalang oleh lendirnya gitu. Suara bagus terhalang oleh lendir. Karena ada juga Di highlight dong. karena ada juga orang suara bagus disebabkan karena lendir. Oh iya. Iya, kayak iya dong, yang suara-suara hidung enak itu kayak Ariel, kayak Adinaf. Itu suara-suara enak Bener. kayak Mimi Jamila. Pernah dengar Mimi Jamila? Oh, nggak? ini ada di depan kita, mohon maaf. Dia tuh suara ini kayak Ya flu Allah. gitu, miminya tuh kayak flu gitu. Enggak. Mayada itu. Iya, Ya kan bener-bener. bukan suara yang bersih banget gitu. Aduh, mantap dah. Diindahkan oleh lendir mereka. Jadi yang teman-teman yang berlendir jangan khawatir, kadang suara Anda tuh lebih bagus. Karena daripada beda voice, beda tenggorokan, beda pantangannya. Ada orang yang pantangannya es, ada orang pantangannya gorengan, ada orang pantangannya ini, ada orang pantangannya ini. Tapi ada orang yang gak punya pantangan, suaranya nggak bagus. Nah, itu kan nggak penting punya pantangan, karena nggak bagus-bagus juga. Astagfirullahaladzim, ampun dah gua. Terus habis itu terus? masuk ke Al-Imam Asim di Makassar untuk menghafal Quran. Nah, di sana lah pertama kali dengar yang namanya Syekh Musyari Rashid itu tahun 2002 pertama kali dengar Syekh Musyari Rashid. Kemudian pertama kali dengar Sami Yusuf. Pertama kali mendengar mereka, gue bilang, ini keren banget nih. Ada seorang syekh, karena sebelum itu kita cuma mendengar yang namanya As-Sudais Asy-Syuraim yang dengan lagunya murotalnya flat. Terus ada Musyari Rashid muncul dengan murotal yang berubah gitu. Menurut gue ini luas banget ini seninya gitu. Terus muncul Sami Yusuf. Sami Yusuf kan penyanyi. Penyanyi bener. Terus gue bilang, dia orang gimana sih? Gue cari videonya. Dia gila, semua alat musik dia bisa mainin. Dan dia bisa nada Arabian, bisa nada Turkish, bisa nada Barat. Dan gue bilang ini gila. Dari situlah gue langsung kayak pengen ngedalamin yang namanya nada di situ ya. Baik. Karena kalau nada kita luas, kita juga bisa nyanyinya juga bagus juga, karena nggak fals gitu lah. Betul. Tapi semua basic lah, basic voice. Karena basic voice itu dari orang tua. Iya. Nasab. Dan juga ini sih apa namanya? Apa sih namanya tuh? Gue lupa. Bahasa Inggris aja, bahasa Inggris. Ya Allah, nggak gitu-gitu amat, Tat. Bahasa Inggris gue juga Bahasa jelek Nigeria sebenarnya. Bahasanya Bawoni. Bawoni, it Bawoni. means how are you? Bawoni. Bawoni. Itu Yoruba language. Oke. Kenapa jadi konten bahasa Nigeria? Lanjut. Coba Ustadz, saya mau mengetes kehebatan Ustadz Syam. Sebutkan 6 qori'ah dan juga 6 qori yang Ustadz tahu. 1. Mujawad 2. apa ini? Mujawad apa Ya udah, murattal? mujawad, boleh. Mujawad. 1. Syakir Najd, ya nih. Lupa 2. lagi gue. Lama. Ahmad Nuaina, 3. Hajjaj Al-Hindawi, kemudian Abdul Basit Abdul 5. Somad, kemudian Syekh Khalil Khusari. 6. Udah 6 kan? Belum, kurang 1. Siapa lagi yang ini yang paling terkenal nih? Ruru Uthman bukan. Siapa namanya? Lupa Siapa, gue Tad? namanya. Berarti Bukan, tidak ada bisa. lagi yang bersaudara-saudara itu. Siapa ya? Yang tinggi sekali. Syahad Anwar, Oh, Mahmud Syahad Syahad, Anwar. Mahmud Iya, Syahad, Syahad bener-bener. Muhammad. Bapaknya. Pokoknya Syahad deh. Luar biasa, ya Allah, pengen punya nama Syahad, ya Allah. Ya Allah, baik. Lanjut. Pengen Terus. punya anak, namanya anaknya Syahad. Namanya Jadi kalau Syahad. cewek, Kalau cewek Syahadah. weh, kan T. Oh, Kan salah T. ya, Tat, ya? Ya udah. Syahadah. Udah amat. Oke, lanjut. Prestasi terbaik Ustadz. Aku tahu Ustadz terbaik banget di mana-mana pun di seluruh dunia. Tidak bisa Prestasi di terbaik gue. apa? related to MTQ. Oh, MTQ-nya. Gue nggak pernah juara 1 nasional, gue nggak pernah nasional ya. Terbaiknya gue harapan 2 doang nasional. Harapan 2 itu juga masuk nasional. Kita mah apa buru-buru. Harapan 2 juara 5 lah. Juara 5. Itu di mana, Tat? Dari seluruh Indonesia. Di mana, Tat? Jakarta. Di Jakarta. Oke. Baiklah. Lanjut. Sebenarnya kalau Ustadz nggak jadi Ustadz. Kalau Ustadz nggak jadi Ustadz mau jadi apa? Gue musisi lah. Musisi. Selain itu, yang kagak ada art-artnya deh. Kok gue maksa sih? Tapi ya Yang nggak ada art-artnya. Karena gue nggak suka orang yang jadi gue orang yang kayak nggak mau punya bos. Gue mau jadi pengusaha deh. Oke, pengusaha. Gue mau hidup tanpa bos gitu. Oke, baik. Nggak mau menghamba sama bos. Nah, ngomong-ngomong nih, Tat, kayak gue pernah denger nih, dan terus gue mencari informasi ini. Ada hubungan apa dengan Ria Ricis?
Ria Ricis itu pertama muncul di TV, kalau saya nggak salah ya, itu bareng sama saya 2015. Tapi dia memang udah aktif duluan dan dia adalah orang yang pertama kali menjadikan Instagram ini platform untuk menjualan dan segala macam. Dia pintar banget melihat pasar anak ini. Jadi dia viral di Instagram, kemudian mulailah masuk di TV karena dulu kan diambil dari sosial media dimasuk ke TV, masuklah di sana. Di sana juga aku pertama kali muncul tuh. Gitu. Tapi ada hati nggak Ria Ricis sih? Gue peduli sama Ria Ricis karena kan teman sama. Oke, baiklah. Sepertinya sudah cukup dan banyak-banyak. Takutnya maksud lu pernah pacaran sama Ria Ricis sama segala macam gitu-gitu. Kok gitu sih, Tat? Enggak. Bener itu maksud gue. Satu, gak enak ngomongnya. Orang yang paling didengerin Ricis itu yang pertama orang tuanya, yang kedua Mbak Oki, yang ketiga gue. Mantap. Karena gue fix banget. Gue berteman, bener-bener berteman sama dia karena kita sama-sama dari awal muncul di TV. Gue dibawa Ustadz Maulana, dia kan udah terkenal duluan, sama Mbak Oki juga ditarik. Akhirnya kita bareng-bareng terus itu. Dan lucu banget anaknya. Lucu banget. Kayak lu betul lah. Eksis. Lanjut. Udah habis pertanyaannya, Bu. Kita sekarang masuk ke sesi yang serius-serius, tapi jangan diseriusin. Kalau diseriusin nanti kawin. Nanti nikah. Baik, lanjut kita ke segmen kedua ya, Tat. Kita mau ngaji nih, Tat. Mohon maaf nih, tolong ajarkan. Penting banget, gua maaf banget ngomongnya. Oke, teman-teman, kita masuk ke segmen yang kedua. Ayo mengaji.